Setelah itu kita pasangkan, masih belum mas. Ini nanti pasangkan. Udah pas ya. Kita menggunakan circlip saja atau snap ring, jadi tidak perlu membuka-buka lagi dan praktis. Kalau kita lihat bentuknya, ini yang asli, ini yang buatan, tapi kita tidak meniru ya, tidak sama. Cuman prinsipnya semuanya sama. Nah, seperti ini bentuknya, belakangnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini pembuangannya karena ini untuk settingan dari samping ya. Kalau ini settingannya dari sini, dari depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu coba lihat. Sahabat Dewito, kita mau membubut valve regulator untuk FX Dreamland ya. Kita potong dulu. Oke, udah rata. Kemudian ini kita ratakan sedikit, hanya untuk keperluan kalau misalkan kita mau lepas nanti untuk dialnya gampang ya. Nah, udah rata semuanya. Kita bor dulu menggunakan center bor. Jangan lepas, pakai center bor ini supaya nggak goyang. Dan kita bor ini 8 ya. Kita bor sampai tembus. Nanti dipakai untuk shaftnya nih. Oke, selanjutnya kita bor 13 mili aja. Nah, ini kita bor sedalam 25. Kita lepas. Ini kita pasang di sini. Kita ambil lurus. Diameter 16 sesuai dengan diameter spring disc, sepanjang 27 mili. Halus ya, 16 pas, jadi kita bikin plus 0,2. Jadi sahabat, kemudian kita bor bagian dalam yang untuk dudukan o-ring. Jadi ini saya udah buat. Jadi di sini nih kita membuat alur yang ada di sini nih. Jadi ini cukup panjang dia. Kalau kita mau membalikkan ini kan nanti nggak center. Jadi seperti ini 8 mili, kita buat alur o-ring di sini nanti. Kalau kurang dalam kita naikkan lagi. Ini kurang tinggi. Jadi kalau posisi seperti ini kita memang nggak bisa lain-lain kecuali hanya dikontrol di sini aja untuk dudukan o-ringnya ya. Oke, kita geser ke sini. Udah masuk. Nah, ini harus hati-hati bener nih. Aduh, banyak lagi. Kita putar pelan-pelan pakai feeling ini. Nah, baru makan ya di dalamnya. Oke, udah kemakan dia. Oke, udah kita balik sahabat. Selanjutnya kita sesuaikan, samakan. Nah ya, ini kita potong 3 mili karena ukurannya ini 50, sedang 53. Nah, bor bagian sini, ini 8 tadi bikin 9, nanti sampai sini 15. Nah, ini sistemnya yang kita buat sangat sederhana ya, tapi fungsi dan kualitasnya tidak kalah lah. Bor sedalam 15 mili. Lempar sedikit.   bagus. Lalu kita berat,
M10x1. Terus kita lewatkan sedikit 4 ulir. Bantu pakai ini stang. Udah selesai. Nah, mungkin kita butuhin step ya untuk kepala adjustable-nya. Biar nggak tajam ya. Oke, udah selesai. Nanti kita tinggal lanjutkan untuk pengeboran lubang-lubangnya ya. Oke, kita buka. Oke, sip ya, aslinya ini aslinya. Kita buat berbeda nanti, tapi fungsinya sama. Oke sahabat, kemudian kita membuat adjusting screw ya. Ini baut penyetelan. Ini kita buat agak keras, kita pakai T7 nih. Kemudian kita bor 3 mili, nanti kita thread M4 ya. Ini nanti permukaannya ini nanti untuk valve shape kita menggunakan Sustapek, bahan yang paling bagus, yang tahan terhadap tekanan. Kita bor sedikit saja, kita bor 3 sedalam kurang lebih 4 mili aja. Kemudian kita thread sedikit aja untuk pegangan, jadi Sustapeknya nanti dia terikat dengan menggunakan thread. Cukup. Dan kita pasang nih Sustapeknya nih kecil. Kalau rata-rata itu kan yang kita beli itu dia dicor atau menggunakan lem ya. Kadang-kadang rawan kembali lagi dia. Oke, kita masukkan, putar. Oke, sambil ditekan terus sampai mentok. Oke ya sahabat ya. Nah ini, jadi dia betul-betul ini sampai ke belakangnya, betul-betul sampai ke belakang. Udah nggak ada ruangan lagi di dalamnya. Dan kita ratakan. Oke, udah bagus ya. Ini kita buat agak radius sedikit. Kemudian kita thread M10x1. Menggunakan alat ini senainya. Jadi hasilnya lurus. Lihat hasil threadnya sangat halus ya, halus. Oke, kita potong. Kita bor untuk pembuatan kunci, untuk setelan kunci nanti ya, untuk kunci L, chamfer. Nah ini harusnya kita punya rotary browsingnya ya, tapi karena ini nggak ada, kita menggunakan ini saja dengan jalan ditekan saja. Oke sahabat, dah jadi. Nanti untuk penyetelan ini tinggal kita masukkan ke sini. Nah ini jadi udah pas nih ya. Kita bor untuk lubang pembuangannya, angin terjebak. Nah tembus. Kemudian sini untuk memposisikan kalkulator ketika dia miring.
Ini untuk memposisikan supaya lubangnya itu bisa pas keluar nanti di dalam tabungnya. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian ini bagian saluran inputnya. Oke, kemudian kita bor di sini untuk saluran inputnya ya sahabat. Kita pastikan sudutnya supaya nanti pas di belakang. Pas, mantap. Jaraknya pas sesuai ya. Ini inputnya masuk ke sana. Bos, mantap nih. Ini sahabat. Udah. Ini udah jadi ya, kita ini untuk memposisikan jadi dengan lubang 2 ini, jadi bisa pakai kunci tang sampai diputar. Ini harusnya ini lubang transfernya apa lubang pembebasan udaranya. Kemudian di bagian depan di dratnya untuk adjusting screw. Kemudian kita pakai skala ya supaya memudahkan setiap menyetel ya. Ini satu material. Di dalamnya sana itu udah kita buatan untuk dudukan o-ringnya ya. Oke. Nah ini yang aslinya, nah ini yang buatan sendiri ya. Nah, kemudian ini udah kita buatan juga untuk pistonnya. Jadi kalau aslinya ini sulit ya, kalau untuk ngambil keluarnya sulit karena di sini ada lubang baut. Kemudian ini nggak bisa ditarik ya. Kalau ini bisa langsung, kalau sudah masuk ke ruang sini ditarik pakai drat M5 tarik, bisa sekaligus sama rumahnya. Ini udah kita buatkan juga untuk adjusting screw-nya ya. Nah, ini menggunakan Sustapek ujungnya. Oke, kita siapkan untuk pemasangannya ya. Ini kita pasang dulu o-ring. Dikerap pakai sor 90 itu keras sahabat. Nah, masuk ya. Nah, udah masuk. Kemudian kita siapkan untuk pasangannya. Tipnya untuk pemasangan ini yang pertama itu kalau bisa diarah ke sini ya. Kalau arah ke sini supaya dia kalau begini kan dia nggak statis ya. Tapi kalau begini pertama itu yang bersentuhan dengan ini, jadi bisa statis dan rigid, nggak goyang-goyang ya. Kemudian baru selanjutnya kita pasang dua-dua aja, saling berhadapan-hadapan. Karena kita punya jarak di sini cuman 15 ya, kita ukur dulu. Ini masih 14, jadi bersih bisa. Nah, terakhir itu kita buat agak miring. Oke ya. Setelah itu kita pasangkan. Jangan lupa berikan pelumas. Daerah sini juga kasih pelumas. Nah, ini nanti pasangkan. Udah pas ya. Dapat. Nah, di sini nanti kita menggunakan circlip saja atau snap ring. Jadi menggunakan snap ring, jadi tidak perlu membuka-buka lagi dan praktis. Kemudian di sini untuk adjustingnya ini udah tinggal kita masukkan ke sini. Nah ini menggunakan kunci. Nah, jadi enak. Jadi satu material, jadi dia untuk kecenderungan bocor di mana-mana nggak ini terjadi. Nah udah mentok. Nah, kita setel dulu. Oke. Kemudian o-ringnya yang depan ini yang agak keras karena untuk tekanan tinggi. Kalau yang belakang ini agak lembek nggak apa-apa, 90-70 karena untuk tekanan rendah ya. Oke. Jadi kalau kita lihat bentuknya ini yang asli, ini yang buatan, tapi kita tidak meniru ya, tidak sama, cuman prinsipnya semuanya sama. Seperti ini bentuknya, belakangnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini pembuangannya karena ini untuk settingan dari samping ya. Kalau ini settingannya dari sini, dari depan sini. Oke, sahabat, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.